A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah Nabi Isa beragama Islam? Apakah Nabi Musa juga beragama Islam? Pertanyaan ini banyak sekali beredar di masyarakat dan pemahamannya yang berbeda-beda. Banyak di kalangan pendidik, para murid, bahkan para ustadz-ustadz yang masih memahami bahwa Nabi Isa membawa agama Nasrani, Nabi Musa membawa agama Yahudi. Padahal sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya membawa satu agama tauhid, satu yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas pembahasan berikut ini. Propaganda Yahudi yang ingin menghancurkan Islam sebagai agama tauhid yang murni, mereka membuat bahwa dari Nabi Ibrahim dibuat menjadi bapak agama samawi. Dari Ibrahim memiliki keturunan Ishak, Ismail. Dari Ishak memiliki keturunan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, yang dianggapnya membawa agama sendiri-sendiri. Nabi Musa membawa Yahudi, Nabi Isa membawa Nasrani. Padahal dari awal semuanya membawa agama tauhid. Dari Ismail hingga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya membawa agama tauhid, agama Islam. Untuk lebih jelasnya, kita lihat bagian di samping ini. Dari sini bisa dilihat dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim memiliki dua putra, Ishak dan Ismail. Jadi Nabi Ismail alaihissalam berketurunan hingga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari Nabi Ishak, Nabi Ibrahim memiliki keturunan Nabi Ishak, Yakub, Musa alaihissalam, Nabi Daud, Sulaiman. Nah, dari Nabi Sulaiman ini ada dua golongan yang dipimpin oleh, yang pertama oleh Yudea, yang kedua oleh Yeropa. Ya. Yudea ini dalam bahasa kita Yahudi. Lalu yang Yeropa ini beragama Muslim. Nah, yang Yudea ini menciptakan agama yang merubah ayat-ayatnya hingga menguntungkan keuntungan duniawi, menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Banyak sekali merubah ayat-ayat, banyak sekali merubah syariat-syariat, hingga mereka, sifat mereka tercantum dalam Al-Quran. Kemudian pada 33 Masehi, Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel atau Yahudi ini. Lalu Nabi Isa alaihissalam menyampaikan agama tauhid kepada Bani Israel. Lalu Nabi Isa menyampaikan agama tauhid ini kepada Bani Israel. Nanti kita akan melihat, kita akan menjelaskan dalil-dalilnya. Apa perbedaan cara memanggil Nabi Isa kepada Bani Israel dan cara Nabi Musa memanggil umatnya. Ada klausa yang sangat berbeda di sana. Mari sekarang kita lihat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam semuanya beragama Islam. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Jelas, Nabi Adam adalah Nabi yang pertama kali diciptakan dan melakukan dialog langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia diciptakan, ketika dia menunjukkan nama-nama kepada para malaikat, ketika dia digoda oleh iblis,
melakukan pelanggaran di surga dikeluarkan lalu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam secara langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menarik adalah doa Nabi Adam setelah beliau dihukum dan diturunkan ke bumi. Doanya adalah sebagai berikut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, Rabb di sini adalah wahai yang menciptakan, wahai yang memelihara, wahai yang melindungi. Zalamna anfusana, bahwa aku telah menzalimi diriku sendiri. Apabila engkau tidak memaafkan aku, maka aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Jelas di sini Nabi Adam beragama Islam, beragama tauhid dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim banyak sekali diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-An'am ayat 79 yang artinya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Wa nahnu lahu muslimun. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa, semuanya wa nahnu lahu muslimun. Muslim. Titik. Lalu ada lagi di surat Al-An'am ayat 161 sampai 163 yang artinya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai olok-olok? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah. Qala a'udzubillah. Ini adalah dalil untuk Nabi Musa alaihissalam. Lalu kita akan membahas tentang tadi, bahwa perbedaan panggilan Nabi Musa dan Nabi Isa kepada Bani Israel. Dalam surat Al-Baqarah ayat 54, Nabi Musa memanggil Bani Israel dengan kata-kata, ya qaumi, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan sembahan lain, yaitu lembu sebagai sembahanmu. Nabi Isa alaihissalam memanggil Bani Israel dengan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Mengapa kedua nabi tersebut memanggil Bani Israel dengan panggilan yang berbeda? Ini adalah salah satu keajaiban Al-Quranul Karim. Begitu telitinya Allah menurunkan Al-Quran. Karena ketika Nabi Isa alaihissalam memanggil, ya Bani Israel, Nabi Isa bukan dari golongan Bani Israel. Walaupun ibunya, pamannya, semuanya adalah orang-orang dari golongan Bani Israel. Tapi Nabi Musa tidak memiliki ayah yang dari golongan Bani Israel. Nabi Musa langsung ditiupkan Roh Kudus ke dalam rahim Siti Maryam, sehingga Nabi Musa tidak memiliki nasab Bani Israel. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam, ayah ibunya adalah dari golongan Bani Israel. Maka beliau memanggil Bani Israel dengan ya qaumi, ya qaumi, karena dia adalah bagian dari kaum Bani Israel. Jelas-jelas
Nabi Musa berlindung kepada Allah. Qala a'udzubillah. Ya. Qalu a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah supaya aku tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang jahil. Lalu, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel. Nabi Isa memanggil Bani Israel sebagai Bani Israel karena dia tidak memiliki nasab. Lalu Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna syariat ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang menyebutkan keutamaan dan keistimewaan dari Rasulullah SAW. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Rasulullah adalah penyempurna agama tauhid ini. Seperti dari surat Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Lalu dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Yang artinya, hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kusempurnakan nikmatmu dan aku telah ridho Islam menjadi agamamu. Lalu, mengapa Nabi Isa oleh kaum Nasrani dianggap sebagai Tuhan? Benarkah ada ayat-ayat dalam Al-Quran atau dalam Injil yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan? Kapan terjadinya Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan? Dari bagan bisa kita lihat, Nabi Isa alaihissalam itu lahir pada 33 Masehi, menyebarkan agama tauhid atau agama Islam hingga umur 33 tahun. Muslim terakhir yang ada dari zaman Nabi Isa adalah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda beserta seekor anjing dan keledai yang mengamankan dirinya karena menghindari dari gangguan orang-orang Yahudi yang merusak agama tauhid. Ashabul Kahfi terjadi pada tahun 249 Masehi. Itu adalah kelompok manusia muslim terakhir dari golongan Nabi Isa alaihissalam. Di sana belum terjadi Nabi Isa diangkat menjadi anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Baru pada tahun 325 Masehi, artinya 300 tahun setelah Nabi Isa diwafatkan, Kaisar Konstantin bersama pendeta Paulus mengadakan konsili Nisea yang pertama, menghadirkan seluruh pastor dan pendeta dari seluruh dunia. Mereka membuat propaganda bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Walaupun beberapa pastor menolaknya, tapi mereka tetap mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Yang lebih parah lagi adalah kemudian mengangkat Yesus Kristus adalah perwujudan Tuhan. Maka pengangkatan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan itu terjadi setelah Nabi Isa meninggal 300 tahun. Jadi tidak ada satu ayat pun dalam Injil yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan.
Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Tidak ada satu ayat pun dalam Injil yang menyatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Maka nanti Nabi Isa akan turun kembali ke dunia, mematahkan seluruh tiang-tiang salib, dan akan menjalankan syariat Islam kepada seluruh umat Nasrani agar kembali kepada agama tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu sekilas dari beberapa dalil. Sebenarnya masih banyak dalil yang akan dibahas. Nanti mungkin di video selanjutnya akan lebih sempurna lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.